Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di Pekalongan. Ada sebuah tempat ya, yang berbentuk lubang, kemudian mengeluarkan air, yang kemudian dianggap oleh masyarakat sebagai air yang penuh barokah, air ajaib. Akan tetapi ternyata belakangan terbukti bahwa air tersebut bukannya air barokah, bukan air ajaib. Akan tetapi air yang berasal dari pipa PDAM yang bocor. Berarti ini real bukan fenomena ya Pak, air pump ya Pak? PDAM yang bocor ya Pak? Nah kaum muslimin ya, itu videonya. Ya. Itu bukti bahwa sebagian dari umat muslim Indonesia itu memiliki SDM yang rendah. Ya kalau dibahasakan kasar ya, bodoh lah kaum muslimin ya. Banyak orang yang bodoh, mengaku muslim tapi bodoh kaum muslimin ya. Mereka begitu mudahnya terkagum-kagum dengan sebuah perkara, sebuah kejadian yang menurut mereka unik, yang menurut mereka ajaib. Ya, dan kemudian mereka kait-kaitkan itu sebagai sesuatu yang penuh dengan barokah ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk ngalap barokah dengan hal-hal yang menurut mereka itu ajaib, tanpa mereka melakukan riset, tanpa mereka melakukan penelitian, tanpa mereka mau berpikir dari mana air ini berasal. Ya, mereka main ngalap barokah saja, ternyata itu air PDAM. Nah, ini ada lagi kaum muslimin ya. Ada lagi kejadian yang menurut kami ini lebih konyol lagi ya. Ada bambu yang dipasang sedemikian rupa di sebuah tiang yang ada pondasi kecilnya ya, kemudian bambu tersebut ditopang dengan sebuah rangka baja, dipasang baut, kemudian bambu tersebut mengeluarkan air kaum muslimin ya. Itu pun dianggap juga oleh banyak orang sebagai bentuk keajaiban ya, dan itu ada barokahnya, ada karomahnya katanya kaum muslimin. Parah ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ada sebuah tempat yang dianggap tiba-tiba mengeluarkan sumber air dan orang-orang berbondong-bondong mengambil air tersebut karena menganggap ini air berkah. Bentar kaum muslimin, ini kok ada gambar TNI-nya kaum muslimin ya, anggota TNI. Ini dalam rangka apa Pak TNI-nya lihat ini kaum muslimin ya? Kalau dalam rangka ngecek ya, kebenaran apakah bambu tersebut memang benar-benar ajaib, ya itu bagus lah ya, supaya masyarakat paham ya. Cuma kalau Pak TNI-nya ikut terheran-heran dengan fenomena ini patut dipertanyakan juga IQ-nya ya. Kok bisa lulus jadi TNI? Jadi masih pertanyaan ini, kok ada Pak TNI-nya di sini, ngapain ini kaum muslimin ya? Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Tersebut karena menganggap ini air berkah, ini air karomah, ini keajaiban, ini kuasa Allah, karena tiba-tiba airnya muncul di sini. Dan ternyata setelah dicek lebih jauh oleh pihak kepala desa, itu tidak lebih hanya sekedar trik sulap saja. Ya Allah, segitu rendahnya SDM orang-orang di negeri kita, trik sulap dikira karomah, ya Allah. Ya, gimana lagi? Ya, kadang-kadang memang yang membuat SDM mereka rendah itu ya bukan mereka sendiri, tapi justru pemuka-pemuka agamanya yang membuat jamaahnya SDM-nya jadi rendah. Ya, didoktrin dengan doktrin-doktrin pembodohan. Ya, pokoknya kalau sudah kiai ngomong, manut saja, ikut saja, nurut saja, nggak boleh protes, nggak boleh nolak, ikut saja. Ya biasanya seperti itu. Ya, pokoknya apa yang diperintahkan kiai manut. Ya. Kalau ada orang yang diklaim oleh kiainya sebagai orang yang punya karomah, wali, ya sudah dianggap wali, meskipun itu gila. Ya coba lihat Habib-habib yang gila seperti ini. Ya, Wan Sehon. Ya, orang gila. Orang gila dianggap wali. Ya, banyak yang ngalap barokah sama Wan Sehon. Ada lagi sama Abu Bakar Assegaf. Ya. Dan sebenarnya juga kalau kita berbicara masalah orang gila dianggap wali itu, aduh, sudah cukup banyak lah kaum muslimin di Indonesia ini ya. Banyak orang-orang gila dianggap wali. Ya. Bahkan pelawak pun dianggap ustadz. Ya, seperti Miftah,
Ya, Miftah saja dianggap ghost, dianggap penceramah, dianggap ulama di Indonesia. Padahal ceramahnya isinya apa? Isinya ya perkataan kasar, kotor, cabul, ya. Tapi dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap ghost, dianggap penceramah, diundang kemana-mana. Ya, bahkan ya, negara saja mengakui dia seorang ya pendakwah. Seperti Miftah diakui pendakwah. Itu kan namanya pembodohan namanya. Pembodohan. Ya. Belum lagi ya jamaahnya dibodoh-bodohi dengan air barokah. Dan itu banyak dilakukan gus-gus, kiai-kiai, ya. Kalau air sudah ditiup sama gus, ditiup sama kiai, barokah, ya. Mau salaman sama kiai juga nggak apa-apa. Kiai, gus, tangannya dicium-cium. Supaya apa? Barokah. Padahal itu jelas menentang syariat Islam. Nggak boleh bersentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram. Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik ditusuk dengan besi, ya dengan pasak yang terbuat dari besi, kepala seseorang di antara kalian daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hah? Itu menentang larangan Allah, dianggap barokah. Ya. Minta air sama gus, airnya ditiup-tiup sama gus, kalau nggak ya dicelupin ya jarinya gusnya, telunjuk gusnya dicelupin ke air, ya kemudian salaman sama gusnya, tangannya dicium-cium, dianggap barokah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barokah dari mana yang seperti itu? Ya. Belum lagi ada yang sampai cium-cium kaki kiainya, gusnya, habibnya, dianggap barokah. Ya. Belum lagi makan bekas makanan habib, bekas makanan gus, bekas makanan kiai, bahkan dijadikan rebutan. Bahkan sampai ada makanan yang sudah diemut sama habibnya, dikasihkan ke jamaahnya. Jamaahnya mau juga makan bekas makanan yang sudah dikunyah habibnya. Ya seperti orang tua lagi ngunyahin makanan untuk anaknya yang belum punya gigi itu. Mau juga dianggap barokah. Na'udzubillah min dzalik. Itu betul-betul SDM rendah. Itu pembodohan. Pembodohan namanya. Ya. Ente mau makan bekas habib, bekas kiai, ya, bekas gus, mau cium kakinya, mau minum bekas air celupan jarinya, mau habis satu kontainer. Kalau ente nggak beramal soleh, nggak akan barokah hidup ente. Nggak akan barokah. Ya. Tapi kalau ente beramal soleh, meskipun nggak minum celupan kiai, makan bekas makanan kiai, gus, habib, ya, ente nggak cium kaki kiai, nggak cium kaki gus, nggak cium kaki habib, ente insya Allah surga. Ya, asal beneran amal soleh, sesuai tuntunan dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diiming-imingi barokah sama gus, sama kiai, manut. Na'udzubillah min dzalik. SDM rendah, SDM rendah. Coba kita lanjut videonya lagi kaum muslimin. Oke, coba kita lihat dulu videonya ya. Ini kasihan orang-orang awam itu dikit-dikit karomah ya, karena kebanyakan menerima doktrin khurafat teman-teman ya. Coba kita lihat dulu videonya. Yang nyebor Pak, aduh cari hikmah ya karomah. Cari hikmah ya karomah katanya. Berkah ya, berkah bambu petuk. Berkahnya bambu petuk. Oke. Kawasan Allah alhamdulillah tuh sugan we tina cai teh aya ieu lah. Biasa nyageurkeun dimasukin ke botol gitu ya. Orang-orang ngantri ngambil air tersebut karena menganggap air itu berkah karomah gitu. Saneatna anu teu damang anu naonnya. Bilih hoyong terang masyarakat anu teu. Ini ada juga tulisan-tulisan Arabnya nih, apaan nih? Ini mungkin tulisan sejarahnya atau gimana ya? Can terang diantos di Kampung Limbangan perumahan. Saya nggak ngerti bahasanya guys. Kampung Limbangan, Desa Cikaroya. Itu tidak air sumber di mana masih pertaruhan. Sampai ada yang bawa galon juga nih. Nggak tahu saya, mungkin ada tarifnya gitu ya di sini. Berarti lamun ulang percaya
Ayat baru gaib banyak kurang kepercayaan gaib iman kan sahabat. Jadi beberapa menit kemudian airnya itu muncul sendiri. Air itu yang dianggap sebagai air karomah. Abdi Tuh. itu nganyulkeun baju langsung pada ngotibah kan itu nama. Jadi dikumpulin airnya, diminum gitu ya. Kayak biasanya. Rebutan orang yang minum. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya kalau pembodohan ya dibungkus dengan agama ya pasti laris manis di negeri kita ini ya. Apalagi orang-orang asam Jawa. Paling semangat mereka kalau masalah barokah-barokah yang seperti ini ya, cari barokah, ngalap barokah. Apalagi kalau dijanjikan masuk surga tanpa hisap meskipun ahli maksiat. Ya, cukup minum air celupan ya, jarinya Gus sama cium-cium tangannya Gus ya, yang perempuan-perempuan juga cium tangan Gus, sudah barokah sudah hidupnya, masuk surga tanpa hisap ya, paling seneng mereka. Apalagi itu yang punya air nantinya ya dandan ala-ala kiai, laris ya. Padahal itu loh kaum muslimin, triknya kan bisa pakai selang akuarium yang kecil ya, dimasukkan ke bambunya. Ya kayak di kolam renang itu kan ada ember, kalau penuh dia tumpah sendiri, kalau penuh tumpah sendiri ya, seperti itu. Ya. Tapi kan orang SDM renang nggak sampai ke sana mikirnya. Pokoknya kalau dilihat ajaib udah barokah sudah. Meskipun PDAM bocor juga barokah. Ya. Makanya pembodohan-pembodohan di kalangan asam Jawa, ya orang-orang asam Jawa di Netanyahu United itu banyak sekali terjadi ya. Coba lihat gus-gus, kiai-kiai yang katanya punya ilmu kebal ya, yang kalau mau diserang sama orang yang mau nyerang mental-mental, itu laris di kalangan asam Jawa. Laris. Di kalangan NU laris banget itu. Ya, belum lagi kalau kita lihat banser atraksinya. Ya kebal senjata tajam, kebal senjata api, kebal api, jalan di atas api nggak apa-apa. Ya. Itu kan trik-trik semuanya, pembodohan semuanya. Seolah-olah itu bentuk karomah, ya. Ketika mau atraksi baca bismillah, baca zikir, nyebut nama Allah, kemudian melakukan aksi-aksinya. Seolah-olah itu bentuk karomah, keutamaan dari Allah. Padahal itu pembodohan, itu trik-trik permainan. Ya. Tapi anehnya mereka ini kalau dikasih tahu, diluruskan, justru yang ngasih tahu, yang meluruskan itu disebut Wahabi yang sesat. Wong diajak pinter, diajak cerdas, ya. Beragama ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Malah orang yang ngajak pinter, ngajak cerdas, orang yang ngajak beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, malah dinilai sesat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mau sampai kapan mereka seperti itu kaum muslimin ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.